Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami baru boleh bangun dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami pada hari ini, izinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Ronaldo Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal 12 ayat yang ke-35. Demikian kesaksian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Tetap siap sedia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pentingnya siap sedia. Kalau istilah dalam perlombaan atletik atau lomba lari, maka ada aba-aba bersedia, siap, go atau tembakan, sehingga yang berlomba lari akan segera meluncur atau berlari. Pentingnya siap sedia juga dalam hal panggilan. Ya, kalau kita tahu ada juga petugas yang on call, wajib untuk siap sedia ketika membantu dokter misalnya untuk melakukan operasi, maka harus siap sedia kapan saja dipanggil untuk melakukan operasi. Banyak lagi yang perlu terkait siap sedia. Seorang bidan juga ketika ada yang akan melahirkan tengah malam, dia juga harus siap sedia sesuai dengan panggilannya sebagai seorang bidan. Demikian pula para hamba Tuhan yang harus siap sedia melayani jemaat Tuhan. Baik tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan, Injil harus disampaikan. Ya, saya ingat kalau pelayanan kadang-kadang ada diminta menggantikan, apakah untuk maragenda, apakah untuk berkhotbah yang secara mendadak. Sebagai hamba Tuhan harus siap sedia kapan saja diminta. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini merupakan bagian dari hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bagaimana kedatangan Kristus kedua kalinya diibaratkan dengan pinggang yang tetap berikat dan pelita yang tetap menyala. Kita boleh diajak untuk memahami budaya atau berpakaian di Timur Tengah. Ada pakaian jubah luar yang dipakai panjang sampai dengan ke kaki. Ada juga baju dalamnya, dan jubah luar ini kalau dia dipakai untuk beraktivitas agak sedikit sulit. Maka supaya seseorang bebas beraktivitas, maka jubah yang panjang itu diikatkan ke pinggangnya, lalu diikatkan menggunakan ikat pinggang, dan dia bisa bebas untuk beraktivitas. Karena jubah itu tersebut tidak akan menghalangi, karena sampai ke kaki tadi bisa menghalangi kalau tidak terlebih dahulu diikatkan ke pinggangnya. Maka perlu diikat. Seorang hamba perlu mengikatkan jubahnya ke pinggang supaya dia siap sedia untuk melayani tuannya. Ini berbicara tentang kedatangan anak manusia kedua kalinya, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Maka diminta untuk siap sedia kapan saja. Dan selanjutnya dikatakan bagaimana pelitamu tetap menyala. Pada saat itu belum ada listrik, dan yang digunakan adalah pelita atau obor atau apapun jenisnya, yang pasti pelita itu harus tetap menyala supaya orang yang masih beraktivitas tetap bisa melihat apa yang dilakukannya. Dan ketika semua aktivitas selesai dan dia akan tidur, pelita harus dipadamkan. Dan seorang hamba dikatakan sekali lagi, selain jubahnya berikat pinggang dan pelitanya tetap menyala, dia harus tetap sedia baik tidak baik waktunya, bahwa anak manusia akan datang. Karena itu ibu bapak saudara, firman Tuhan yang hari ini boleh mengingatkan kita untuk tetap sedia. Kapan saja Kristus datang kedua kalinya, kita boleh didapati menjadi orang-orang yang setia, menjadi hamba-hamba Tuhan yang tetap mengerjakan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jangan lalai, tetapi tetap setia melayani Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh berakar, berbuah, buahnya lebat melalui cara hidup kami.
yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap siap sedia menantikan kedatangan-Mu kedua kalinya. Terima kasih Bapa, kami mulai aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.